Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini Ibu akan mengajarkan tema kegemaranku, subtema 1 dan 2 PPKN tentang satu hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berolahraga dan bermain. Yang kedua, hal-hal yang dilakukan bersama adik di rumah. Masih ingat tentang macam-macam olahraga? Ya, betul sekali. Ada olahraga sepak bola, ada bulu tangkis, senam, dan berenang. Dan siapa yang masih ingat permainan tradisional apa saja yang sudah kita pelajari? Ya, betul. Ada bakiak, ada engklek, kemudian lompat tali. Nah, itulah macam-macam olahraga dan macam-macam permainan tradisional. Nah, anak-anak, kalau kita mau pergi bermain atau mau pergi berolahraga, kita harus apa dulu ya kepada orang tua? Betul sekali, kita harus berpamitan kepada orang tua supaya orang tua tidak pusing mencari anaknya di mana jika anaknya itu di rumahnya tidak ada. Karena biasanya dilakukan di lapangan. Nah, bisa di lapangan terbuka ataupun di lapangan tertutup. Ada juga olahraga yang dilakukan di kolam renang, yaitu olahraga berenang. Sebelum olahraga, anak-anak supaya otot-ototnya lentur atau tidak kaku, kita harus melakukan apa dulu coba? Ya, betul sekali. Kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Sekarang Ibu akan menerangkan hal-hal apa saja sih yang harus kita lakukan di saat olahraga atau bermain. Pertama adalah bergantian. Kita harus bergantian saat bermain biar semuanya bisa kebagian. Kedua, kekompakan. Nah, kekompakan harus kita jaga, terutama saat bermain atau berolahraganya itu secara beregu. Kalau kita kompak dalam bermain atau berolahraga itu, maka saat dilombakan kita pasti akan mendapatkan juara. Yang ketiga, kita harus sportif. Apa sih itu sportif? Sportif adalah bersikap jujur ya. Dan yang keempat adalah mentaati aturan yang ada di setiap olahraga atau di setiap permainan. Pasti ada peraturannya. Makanya harus kita taati. Yang tidak boleh dilakukan saat olahraga atau bermain adalah yang pertama itu curang. Curang itu harus kita hindari karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kedua, ingin menang sendiri. Yang ketiga adalah bersikap sombong. Kita tidak boleh sikap sombong, apalagi kita menang dalam juara. Yang keempat, bersikap kasar. Yang kelima adalah marah-marah. Semuanya ini harus kita hindari ya, karena kita kalau berbuat seperti itu akan dijauhi teman atau kita tidak mempunyai teman. Setelah berolahraga atau bermain, kita harus membersihkan diri, yaitu dengan cara mencuci tangan, mencuci kaki, dan jika keringat kita sudah tidak ada, kita bisa mandi supaya badan kita itu menjadi bersih. Dan ingat, kita harus menyimpan sepatu di rak sepatu ataupun sandal. Sandal juga harus disimpan di rak sepatu supaya rapi. Yo, siapa yang tahu ini anak sedang apa? Ya, betul sekali. Ini adalah anak sedang menari dan sedang bernyanyi. Kita kalau menari dan menyanyi itu harus berani ya. Jangan malu-malu.
ketika bernyanyi kita harus sesuai dengan nadanya, tidak boleh sambil teriak. Begitu juga ketika kita sedang menari, kita harus mengikuti sesuai dengan iringan musik. Supaya kita pintar atau supaya kita lebih bagus di dalam menarinya. Bagaimana caranya ya? Ya betul sekali, kita harus rajin berlatih. Karena kalau rajin berlatih, kita akan menjadi pintar di dalam menari atau menyanyi. Nah, coba jika ada teman atau adik kita yang tidak bisa menari atau menyanyi, apakah kita boleh meledeknya? Tidak boleh. Kita harus menghibur dan mengajarinya. Mengajari dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Nah, karena adik dan kakak itu harus saling menyayangi dan saling membantu. Nah, kalau adik sudah bisa belajar menyanyi dan menari, adik merasa senang kan? Begitu juga dengan kakak. Kakak juga merasa senang. Ya, jadi setelah ditolong, adik harus mengucapkan terima kasih kepada kakak. Oke anak-anak, itulah pelajaran yang dapat disampaikan oleh ibu ya. Dadah, sampai jumpa kembali.